Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan ya materi kita masih di network vulnerability, yaitu serangan-serangan yang ada di jaringan komputer ya. Kali ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya ya. Sebelumnya, sekali lagi saya ingatkan kepada Anda bahwa seluruh informasi yang ada di materi ini ditujukan untuk proses pembelajaran dan tidak dibenarkan untuk digunakan di luar perkuliahan ini. Ya, penggunaan informasi ini di luar perkuliahan adalah di luar tanggung jawab saya sebagai dosen dan menjadi tanggung jawab Anda pribadi sepenuhnya. Ya, jadi ingat, ini digunakan untuk pembelajaran, ya, bukan untuk hal-hal yang lain. Oke, nah. Sebelumnya kita sudah membahas tentang denial of service. Sekarang kita membahas tentang berbagai serangan yang lain yang ada di jaringan komputer. Wah, banyak sekali ini ya. Oke. Nah, pertama, pasti attacker, penyerang, itu begitu dia masuk ke jaringan komputer, yang pertama dilakukan adalah dia akan melakukan network scanning. Dia akan melakukan scan terhadap network Anda. Apa yang dicari? Live live komputer ya, biasanya dari IP address-nya seperti ini, dan open service atau portnya. Nah, seperti ini. Wah, ini ada nih, ada apa namanya? Misalnya ada port 22. Nah, port 22 ini apa yuk? Masih ingat? Ini adalah SSH ya. Kalau port 53, masih ingat apa ini? DNS. Oh, berarti ini mungkin ada SSH-nya, ada DNS-nya. Oh, mungkin server ini. Nah, gitu ya. Kalau yang lain, nah ini kayaknya bukan server ini, kayaknya device biasa ini. Nah, ini ada 21. 21 apa yo? 21 FTP. Ya, 80 apa? 80 HTTP. Wah, ini jangan-jangan ini server nih. 443 HTTPS. Wah, ini server nih mungkin nih. Ya ada, kita serangin aja yuk. Nah, gitu ya. Itu network scanning. Ya. Toolsnya banyak sekali toolsnya ya. Silakan Anda gunakan. Oke. Bagaimana untuk memproteksi jaringan Anda dari network scanning? Ya, yang pertama gunakan firewall, network firewall. Ya, dengan network firewall Anda bisa melakukan blocking terhadap paket data yang tidak diinginkan di jaringan komputer, termasuk paket data untuk scanning. Itu bisa diblok pakai network firewall, bukan device firewall ya, bukan komputer firewall. Itu yang network firewall. Kemudian Anda disarankan untuk menggunakan network segmentation. Ya, jadi bagilah network Anda ke subnet sekecil mungkin. Jadi misalnya ada nih bagian bagian sales misalnya di sebuah perusahaan, bagian sales, desanya hanya ada 8 komputer. Ya sudah, bagian subnetnya secukupnya gitu. Oh, ada nih divisi HRD, Human Resource, Personalia. Di sana ada 20 komputer. Udah, bagi aja subnetnya secukupnya. Seperti itu. Jadi jangan dipukul rata pakai slash 24, 254 komputer. Ya bisa-bisa aja. Tapi kalau di-scan akan kena semuanya. Gitu ya. Kemudian disable, matikan, service dan protokol nggak digunakan. Kayak tadi ya, di sana kita bisa lihat ada service-service yang open. Ya, ada 135 tadi, kemudian ada 80, ada 443. Nah, gitu ya. Biasanya kalau Anda pakai web server, misal web server di komputer Anda, XAMPP atau mungkin Laragon dan sebagainya, itu port 80-nya open dia. Gitu ya, di network. Jadi matikan saja kalau emang nggak dipakai. Begitu. Kemudian ini trik dalam tanda kutip, ini trik kotor ya, trik kotor tapi ya berhasil digunakan ya. Yaitu subnet masknya dibikin 255 255 255 255 atau /32. Nah, ini hanya ada satu device yang ada di network itu. Jadi seolah-olah komputer Anda sendirian di situ. Jadi dia nggak bisa scanning kemana-mana. Gitu ya. Jadi ini di setting di HCP servernya biasanya. Begitu. Jadi dia nggak bisa. Tapi ini nggak disarankan ya, karena dia nggak bisa melihat teman-temannya di network itu, otomatis Anda nggak bisa melakukan network sharing printer nggak bisa, sharing folder nggak bisa. Jadi sendiri aja lah pokoknya. Begitu ya. Oke. Serangan berikutnya adalah ARP spoofing atau ARP poisoning ya. Jadi di komputer kita itu ada namanya ARP table. ARP table itu seperti ini, gambar di sebelah kanan ini ya. Ini fungsinya untuk menyimpan IP address dan MAC address dari komputer yang
pernah terhubung dengan komputer kita, yang pernah berkomunikasi dengan komputer kita. Begitu, ya. Jadi paketnya kan seperti ini, thread frame-nya ya. Ada destination MAC address, ada source MAC address, ada source IP, ada destination IP. Nah, itu dicatat di namanya MAC address. Di namanya ARP table. Ya, seperti ini. Nah, ARP table ini kita bisa melakukan namanya spoofing. Spoofing itu kita berikan dia informasi palsu, seperti yang Anda lihat di gambar ini. Anda lihat di sini physical address-nya atau MAC address-nya dia sama, tapi IP address-nya berbeda. Nah, biasanya kalau satu ini biasanya kan ini gateway nih. Satu ini gateway, ini ada komputer lain dengan IP 220 tapi dia men-spoof ya komputer target itu dengan MAC address yang sama dengan MAC address-nya gateway. Apa yang terjadi? Maka paket itu akan dikirimkan ke destination MAC-nya. Nah, terlepas dari sini destination MAC-nya itu harusnya cuma ada satu, ternyata ada dua, ya maka dia akan kirim ke dua-duanya. Seperti itu. Pak, apa tidak ada MAC address konflik, Pak? Kalau di IP kan ada IP konflik, ada IP yang sama di network akan muncul notifikasi, ada IP konflik. Di MAC address tidak ada. MAC address konflik tidak ada. Karena asumsinya MAC address itu dia unik. Asumsinya seperti itu ya. Sudah kita bahas di jaringan komputer. MAC address itu unik. Nah, jadi dengan seperti ini maka komputer 220 ini dengan IP 220 ini dia juga akan mendapatkan paket yang ditujukan ke IP 1. Nah, seperti itu ya. Oke, nah selanjutnya dilakukan namanya MITM, Man in the Middle Attack ya. Jadi setelah dia mendapatkan paket itu dia diambil data sensitifnya. Entah itu username, password dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi MITM ini dia lebih advance lagi. Jadi dia ke satu sisi dia ngomong. Jadi misalnya sini si Bob mau komunikasi dengan Mary. Ini komputer name-nya ya. Bobnya IP-nya 01, Mary-nya 05. Maka di sini kan dia akan ditulis nih. Oh, si Mary IP-nya 05, MAC-nya BBB di sini. Di sini ditulis Bob IP-nya 01, MAC address-nya AAA di ARP table-nya masing-masing. Kemudian muncullah si attacker. Attackernya dia bilang, oh ternyata dia ngomong ke Bob ke IP komputer ini bahwa dia adalah Mary. IP saya 05, tapi MAC address saya adalah CC. Maka di sini akan ditulis juga 05 ininya MAC address-nya CC. Dan dia jadi ngomong, saya adalah Bob, IP saya 01, tapi MAC address saya adalah CC. Di sini akan ditulis di ARP table-nya dia. 01, MAC address-nya CC. Maka ketika mereka berkomunikasi, secara langsung dia juga akan mengirim paketnya ke attacker di sini. Jadi misalnya ini server, dia login, dia mengirimkan username password-nya kan ke servernya kan. Nah, ini juga akan dikirimkan ke sini username password-nya. Nah, cukup mengerikan bukan? Nah, itu ya MITM. Nah, bagaimana caranya untuk menangkal MITM ya? Bisa digunakan static ARP entries ya. Perintahnya ARP main X, IP address-nya kemudian MAC-nya. Maka di sini tulisnya akan jadi static. Kalau tadi tulisnya kan dynamic tadi, kan jadi static. Ya ini nggak bisa di spoof kalau ini. Cuman ini harus manual satu-satu. Kalau Anda punya 100 komputer ya lumayan ini ya. Gitu. Saya pernah melakukan ini dulu ya, capek gitu ya. Kemudian Anda bisa menggunakan ARP spoof detection. Ada software namanya ARP Watch, ada XARP. Itu jadi kalau ada yang spoofing di network Anda akan dapat alertnya. Gitu. Mungkin Anda mengenal software yang namanya Netcat. Nah, Netcat itu dia pakai ini, ARP Poison gitu ya. Jadi dia menyesatkan device lain ya. Dia ngomong ke device lain bahwa MAC address dari gateway-nya adalah ABC. Sedangkan aslinya itu adalah XYZ misalnya. Nah, yang tahu MAC address aslinya hanya komputer Anda. Maka komputer yang lain dia nggak bisa mengakses ke gateway, disesatkan dia. Otomatis hanya Anda yang bisa mengakses ke internet. Begitu, ke gateway. Ya, jadi biasanya kalau ada yang pakai netcard di network itu pelakunya adalah orang yang bisa internetan satu-satunya. Nah, itu yang dia pelakunya. Yang lainnya dia nggak bisa internetan karena disesatkan. Nah, oke. Kemudian sebaiknya Anda menggunakan ACL, Access Control List. Jadi di situ di network Anda, di firewall-nya itu dipasang
device siapa yang boleh login ke device ini. Anda bisa menggunakan whitelist atau blacklist. Yang penting dibatasin device yang bisa connect ke network Anda gitu ya. Kemudian network segmentation tadi saya jelaskan sebelumnya, bisa juga menggunakan VLAN, gunakan encryption dan secure protokol. Jadi kayak tadi ya, ini dulu zaman saya masih muda sering melakukan ini ya, MTM itu zaman saya masih muda dulu banyak website itu yang masih HTTP, belum banyak yang pakai HTTPS. Nah, Anda tahu HTTP kan dia paketnya dikirim secara plain text atau dalam tanda kutip telanjang ya. Jadi ketika saya belokkan trafficnya ya sudah saya akan dapat datanya. Saya cukup pakai Wireshark, saya bisa tahu itu passwordnya apa, username apa yang dikirim melalui protokol HTTP gitu. Maka server Anda install SSL, jadinya dia bisa pakai HTTPS. HTTPS ketika dia dikirimkan dalam bentuk terenkripsi. Kalaupun ada MITM di sana, dia hanya akan dapat paket yang bentuknya encrypted, yaitu butuh effort untuk bongkarnya. Gitu. Jadi tidak semudah kita pakai yang unsecure protokolnya. Oke, next ada DHCP route. DHCP route ini dia biasanya kan di network kita ada DHCP server, ya. Nah ini ada DHCP server lain, DHCP server tandingan, gitu, ya. Jadi ada lebih dari satu DHCP server di sebuah network. Nah ini dia terjadi namanya race condition balapan. Ketika ada klien yang masuk ke network Anda, itu cepat-cepatan. Siapa yang ngirim informasi network duluan itu dia yang dapat. Nah, bagaimana jika seandainya DHCP route ini dia mengarahkan si klien ini ke phishing site, ke website yang mengambil data-data dari user. Nah, seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan untuk DHCP ini dia ada protokolnya, protokol handshake-nya. Yang pertama, klien akan melakukan DHCP discover. Dia akan connect ke network, misalnya HP Anda connect ke WinWiFi, ya. Dia akan melakukan DHCP discover. DHCP discover ini kalau Anda nyalain Wireshark akan kelihatan DHCP discover, DHCP server banyak sekali paketnya, gitu ya. Nah, dia mencari DHCP server di sana. Ada DHCP server kah di network ini? Maka akan membalas. Nah, yang balas ini balapan ini. Ini yang beneran sama yang raw, yang palsu. Gitu. Dia akan memberikan jawaban berupa DHCP over. Oke, kamu saya kasih IP ini, subnetnya sekian, gateway-nya di sini dan servernya di sini, gitu ya. Oke, kalau dia mau pakai itu, dia akan balik kirimin lagi namanya DHCP request. Oke, saya pakai informasi itu, kemudian informasi itu dicatat di DHCP servernya. Baru dikirimkan lagi pakai DHCP ACK. Oke, kamu saya catat menggunakan IP sekian. Itu DHCP servernya. Baru setelah handshake ini terjadi, Anda bisa komunikasi dengan perangkat lain yang ada di network itu, atau mungkin ke internet melalui gateway-nya. Nah, gitu ya. Jadi kalau DHCP route ini dia bisa mengarahkan klien ke phishing site. Biasanya seperti itu. Ya, jadi ada lebih dari itu DHCP server di network. Itu bahaya. Nah, bagaimana caranya untuk melindungi network Anda dari DHCP route? Ya, kalau Anda pakai manageable switch, di sana ada fitur namanya DHCP snooping. Ya, jadi ketika DHCP snooping ini dia tahu ketika ada broadcast dari lebih dari satu DHCP server di network Anda. Itu ada alertnya nanti, ada peringatannya. Kemudian Anda juga bisa implement port security. Jadi sekali lagi kalau pakai manageable switch itu kan portnya bisa dimatikan satu-satunya. Misalnya nih, Anda punya manageable switch 16 port, yang Anda pakai cuma 10, yang 6 matikan. Biar jadi nggak bisa dicolokin oleh orang gitu ya. Kemudian sekali lagi implement network segmentation, smaller is better. Ya, semakin kecil network segmentation Anda itu semakin baik. Kemudian Anda bisa menggunakan DHCP authentication. Nah, ini ada fiturnya DHCP untuk authentication. Jadi sebelum dia melakukan DHCP request itu ada proses autentikasi dulu. Nah, seperti itu ya. Dan terakhir Anda bisa menggunakan access control list. Anda batasin siapa-siapa yang boleh masuk ke network Anda. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian, nah ini ada lagi serangan yang namanya DNS spoofing dan hijacking ya. Ya ini kayak tadi apa namanya DNS amplification attack, modelnya seperti itu. Cuman ini dia nggak attack, tapi dia dia seperti IRP poison tadi, tapi targetnya adalah DNS server. Tujuannya adalah dia mengalihkan mengalihkan serangan
dia mengalihkan tujuan klien ke website tertentu tapi dibelokin. Misalnya nih, Anda mau mengakses halaman elearning.uinmalang.ac.id, kemudian ada attacker yang melakukan spoofing ke DNS-nya UIN. E-learning UIN Malang AC.id itu IP-nya dirubah, bukan IP-nya e-learning-nya UIN Malang, tapi IP-nya servernya dia. Yang mana tampilannya itu dibuat mirip kayak e-learning, biasanya gitu. Maka Anda nggak sadar, Anda akan login ke sana. Anda login ke sana, kan dia tahu siapa-siapa yang login di situ. Nah, itu namanya DNS spoofing. Ya. Nah, untuk menangkal hal ini, Anda bisa menggunakan DNSSEC, DNS Security. Ya, itu ada fiturnya. Di DNS servernya diaktifkan DNSSEC. Kemudian, Anda juga bisa menggunakan Secure Protocol untuk DNS. Ya, itu ada DOH yang terkenal ya, DNS over HTTPS, dan DOT, DNS over TLS. Nah, ini tergantung servernya. Servernya Anda config, dia bisa DOH, maka request DNS-nya, kan sebelumnya kan pakai TCP port 53 pakai UDP port 53 dengan DNS request yang telanjang kalau Anda cek di Wireshark. Nah, kalau pakai HTTPS dia portnya beda, protokolnya beda ya, pakai HTTPS dan dia akan dienkripsi gitu. Jadi request-nya nggak kelihatan ya. Kemudian Anda bisa menggunakan inbound DNS filtering ya. Di Indonesia sudah ada nih beberapa ya. Ada DNS sehat, ada DNS bersih ya. Itu DNS server yang dia sudah memfilter website-website yang dilarang, dalam tanda kutip dilarang ya. Website pornografi, website perjudian dan sebagainya itu sudah ada yang memfilter ya. Ini ada yang servisnya gratis, ada yang berbayar. Nah, gitu ya. Daripada Anda bikin DNS filtering sendiri, pakai aja punya orang yang sudah jadi. Oke, kemudian ini virtual LAN. Virtual LAN itu ini refresh kembali ya. Jadi kita bisa membagi network kita menjadi beberapa LAN tapi secara virtual gitu ya. Dia standarnya namanya IEEE 802.1Q ya. Dia beroperasi di data link layer di layer 2 ya, di OSI model. Kemudian dia tujuannya adalah memisahkan ya network traffic and device ke beberapa broadcast domain, tapi secara virtual. Jadi fisiknya satu. Anda lihat di gambar ini ya. Di gambar ini fisiknya satu, tapi di sini ada VLAN ID atau disebut dengan VLAN tag ya. Itu dia pakai angka, pakai nomor, pakai angka ya. Jadi komputer dengan VLAN ID 10 hanya bisa berkomunikasi dengan komputer dengan VLAN ID 10. Dia nggak bisa berkomunikasi dengan komputer dengan VLAN ID 20, meskipun mereka ada di switch yang sama. Mestinya kalau ini kan dia di network yang sama, ya kan? Tapi karena dia VLAN-nya berbeda, maka dia nggak bisa komunikasi. Ya, jadi 20 komunikasi sama 20 seperti ini, meskipun dia di network yang berbeda. Jadi ini kita membuat network secara virtual, seperti itu, dibagi-bagi ya. Nah, ada dua jenis VLAN port, yaitu access port dan trunk port. Access port itu dia VLAN ID-nya diletakkan di portnya, di Ethernet portnya. Jadi device yang nyolok ke situ, maka otomatis dia akan dapat VLAN ID itu. Ya, bisa digunakan hanya untuk satu VLAN ID saja. Tapi kalau trunk port, nah itu VLAN ID dilewatin di portnya itu dan akan di manage di device-nya. Ya, jadi biasanya di beberapa device network kayak access point atau kemudian manageable switch itu dia sudah support VLAN ID. Jadi kita pakai access port, trunk port itu untuk mengirimkan banyak multiple VLAN ID. Nah, seperti itu ya. Serangan apa nih kira-kira yang ada di virtual LAN? Namanya VLAN hopping. Ya, VLAN hopping itu dia kalau si attackernya, penyerangnya bisa mendapatkan akses ke trunk port. Jadi tadi sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa di trunk port itu dia VLAN aja dilewatin. Jadi kalau Anda colok komputer Anda ke trunk port, kemudian Anda nyalakan Wireshark, Anda akan dapat di sana. Oh, ternyata di sini ada VLAN ID 10, ada VLAN ID 20, VLAN ID 30 dan seterusnya. Nah, untuk masuk ke dalam VLAN-nya itu, Anda tinggal menambahkan di paket datanya tambahkan VLAN berapa yang Anda tuju gitu ya. Jadi misalnya nih di gambar ini ya, attackernya itu ada di VLAN 10. Ini VLAN 10 ya.
Cuman dia mau attack ke VLAN 20, mau attack ke sini nih dia. Maka dia tinggal nambahin nih di frame-nya. Nambahin VLAN 20 ya. Nah, karena ketika paketnya dikirim ke sini, maka sama ini VLAN 10-nya akan di strip off, akan diambil karena dia sudah menggunakan VLAN 10. Maka tinggal yang VLAN 20. Seperti ini paketnya. Dari sini berubah menjadi ini ya, dikirimkan ke sini dan karena di sini adalah dia VLAN-nya 20, maka dia akan belok ke subnetnya 20. Nah, seperti itu. Jadi kayak seolah-olah Anda bisa pindah ke berbagai subnet, tapi Anda cukup memainkan VLAN ID-nya saja. Itu namanya VLAN hopping, ya, hati-hati. Bagaimana caranya menanggulangi VLAN hopping? Yaitu Anda harus menggunakan ACL, ya, access control list. Jadi Anda terapkan filteringnya. Anda bisa pakai whitelist ataupun memakai blacklist. Kalau whitelist itu hanya komputer atau device yang terdaftar di firewall Anda, network firewall Anda itu yang boleh ngakses ke network itu. Kalau nggak terdaftar dia nggak boleh. Atau kalau blacklist sebaliknya, hanya device yang ada di network firewall itu yang tidak boleh mengakses. Ya, itu namanya ACL, Access Control List. Biasanya masukkan adalah MAC address-nya biasanya. Kemudian sekali lagi ya, port security. Bagi Anda yang pakai manageable switch, 16 port, dipakai cuma 10 port, yang 6 matikan. Biar nggak dipakai untuk dicolokin oleh attacker tadi. Kemudian ada namanya VLAN pruning. Ya. VLAN pruning itu dia akan akan membatasi distribusi dari VLAN traffic hanya ke switch yang butuh itu. Ya. Jadi kayak tadi di sini, ini kan VLAN 20, maka hanya VLAN 20 yang dilempar ke sini. Nanti misalnya ada sini ada switch lagi, VLAN-nya 30, maka VLAN 30 nggak dilempar ke sini, tapi dia akan dilempar ke tempatnya. Itu namanya VLAN pruning. Gitu. Ya. Nah, terakhir physical network. Nah, ini bahaya ya, ini bahaya. Jadi biasakan kalau Anda melakukan instalasi jaringan tuh yang rapi, kalau bisa perangkatnya itu dimasukin ke tempat, biasanya menggunakan rak ya, menggunakan rak, dikunci raknya, atau kalau Anda pakai kabel LAN itu kabelnya dimasukkan dalam kabel duct gitu ya. Intinya jangan sampai network Anda itu mudah diakses oleh orang gitu ya. Nah, nanti bisa pakai apa? Dipotonglah kabel Anda atau dirusak switch-nya atau router Anda dirusak. Nah, itu ya. Itu ancamannya. Penyebabnya bisa macam-macam, bisa natural disaster, kebanjiran misalnya, atau gempa bumi misalnya, atau human error ya. Misalnya ada apa namanya? Orang jalan kesandung kabel LAN. Wah, ini kabel LAN ini kok apa namanya bikin celaka ini, potong sajalah. Nah, itu ya. Itu human error atau misalnya ketumpahan kopi si switch-nya. Nah, seperti itu. Kemudian lampu mati ya, lampu mati dan pengerusakan. Memang sengaja dirusak device-nya. Ya, itu hati-hati ya. Nah, caranya adalah selalu siapkan backup network device Anda. Anda punya backup router, Anda punya backup switch dengan konfigurasi yang ada di dalamnya. Jadi ketika network Anda bermasalah, Anda cek, waduh, ini routernya rusak nih. Kemarin habis lampu mati, ya, rusak, langsung diganti routernya. Nah, seperti itu. Jadi Anda siapkan backupnya. Juga demikian untuk network kabel-kabelnya ya. Jadi disarankan Anda memiliki lebih dari satu jalur untuk menuju ke satu tempat. Gitu. Misalnya ada ruangan A nih. Ruangan A ini bisa diakses dari ruangan B, bisa dari ruangan C. Misalnya jalur dari ruangan B terputus, Anda tinggal nyambungin dari ruangan C. Nah, seperti itu. Tapi hati-hati akan jadi loop nanti. Jadi Anda harus benar-benar memastikan bahwa hanya ada satu jalur saja yang aktif. Jalur backupnya jangan diaktifkan. Gitu. Kalau kan akan jadi loop nanti, muter aja nanti networknya. Akan down malahan. Oke, kemudian Anda terapkan kontrol akses ya. Jadi Anda tadi saya sampaikan tempatkan perangkatnya di sebuah tempat yang tertutup, terkunci ya. Hanya Anda yang bisa mengaksesnya. Nah, gitu ya. Nah, itu penting ya. Kemudian usahakan menggunakan UPS ya. Karena seringkali saya juga sering ngalamin perangkat itu rusak hanya gara-gara lampu mati. Lampu mati ketika dia lampunya listriknya nyala lagi, dia rusak perangkatnya. Itu berkali-kali ya. Dan saya menggunakan UPS ya. Contohnya komputer yang saya gunakan ini dia sudah berapa ini 3 tahun. 3 tahun itu dia
hampir nggak pernah mati, karena saya menggunakan UPS. Jadi ketika lampu mati, dia jalan pakai UPS, beberapa menit kemudian gensetnya nyala, dia nyala lagi, dia tetap nyala aja. Kecuali gensetnya bermasalah, UPS-nya baterainya habis, baru dia akan mati. Nah, seperti itu ya. Itu penting sekali. Kesimpulannya, jadi ketika masuk ke jaringan Anda, penyerang itu pasti akan mencari targetnya menggunakan scanning dia, ya. Maka saran saya adalah matikan port-port yang nggak dipakai, matikan server-server yang nggak dipakai di komputer Anda. Kemudian ada lagi serangan ARP spoofing atau poisoning, ya. Itu dia mengirimkan MAC address palsu ke ARP table target, gitu ya. Jadi datanya akan dikirimkan ke dua device. Nah, itu. Bagaimana caranya untuk mengatasi ini? Gunakan ARP table static, ya. ARP min X IP-nya kemudian MAC address-nya, tapi manual satu-satu. Itu cukup melelahkan memang, ya. Kemudian MITM ya, itu dia kayak RP spoofing, tapi dia mengambil datanya untuk dianalisis lebih lanjut, dicari sense information, misalnya username, password, dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana caranya? Gunakan secure protokol, gitu, HTTPS, SFTP, DNSSEC, dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian DHCP row, ya, itu dia memasang DHCP server tandingan di di network Anda. Tujuannya adalah untuk membelokkan device-device yang ada di sana ke servernya dia. Nah, itu bagaimana cara mengatasi ini? Gunakan DHCP snooping, gitu ya. Ini adanya di manageable switch, ya. Jadi ya harus investasi manageable switch, gitu. Kemudian VLAN hopping itu dia berpindah-pindah subnet hanya dengan melakukan perubahan VLAN ID. Nah, gitu. Caranya adalah gunakan VLAN pruning, gitu ya. Dan terakhir physical network threat, ya. Itu caranya adalah ya amankan, jangan ada kabel berserakan, jangan ada kabel telanjang lewat di sebuah ruangan, gitu ya. Jangan ada switch yang tergeletakkan di ruangan, itu ya, apalagi di tempat umum. Wah, itu sangat-sangat diharamkan, ya. Jangan sampai seperti itu. Ya, jadi harus diamankan device Anda. Kemudian Anda siapkan backupnya. Jadi kalau device-nya rusak, Anda langsung ganti. Nah, seperti itu ya. Oke, dan gunakan UPS. Ya. Oke, baik, demikian informasi untuk materi ini. Sekali lagi saya ingatkan, semua informasi yang ada di materi ini digunakan hanya untuk materi perkuliahan, tidak digunakan untuk hal-hal di luar perkuliahan, ya. Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.